1. Lafal yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 menjelaskan tentang A. Kondisi manusia saat tiba hari kiamat. B. Manusia bingung atas keadaannya. C. Hari manusia bangkit dari kubur. D. Hari manusia menerima imbalan. Jawabannya A. Kondisi manusia saat tiba hari kiamat. 2. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Arti lafal yang bergaris bawah radiyah adalah A. Yang memuaskan, B. Yang memastikan, C. Yang menirukan, D. Yang memanjakan. Jawabannya A. Yang memuaskan. 3. Arti lafal narun hamiyah adalah A. Apakah hari kiamat itu? B. Api yang sangat panas. C. Neraka hawiyah. D. Berat timbangannya. Jawabannya B. Api yang sangat panas. 4. Kal'ihni al-jibalu al-manfush wa takunu. Susunan ayat di samping yang benar adalah A. Al-jibalul manfush. B. Wa takunul jibalul manfush kal'ihni. C. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. D. Al-jibalu kal'ihnil manfush kal'ihni. Jawabannya C. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. 5. Di bawah ini lafal surah Al-Qari'ah ayat 6 yang benar adalah A. Fa amma ma saqulat mawazinuh. B. Man saqulat fa amma mawazinuh. C. Saqulat man fa amma mawazinuh. D. Fa amma man saqulat mawazinuh. Jawabannya D. Fa amma man saqulat mawazinuh. 6. Pada hari itu manusia seperti laron yang ... Kelanjutan terjemah yang tepat adalah A. Berhamburan, B. Berlarian, C. Berterbangan, D. Berlompatan. Jawabannya C. Berterbangan. 7. Kelak di hari kiamat manusia akan menjadi dua golongan. Golongan kedua adalah orang-orang yang ... A. Ringan timbangannya, B. Jinjing timbangannya, C. Berat timbangannya, D. Hilang timbangannya. Jawabannya A. Ringan timbangannya. 8. Fa amma man saqulat mawazinuh. Lafal yang bergaris bawah mempunyai arti berat timbangan kebaikannya. Berarti orang-orang tersebut termasuk ... A. Golongan pertama, B. Golongan kedua, C. Golongan ketiga, D. Golongan keempat. Jawabannya A. Golongan pertama. 9. Wa qalal insanu ma laha. Lafal yang bergaris bawah pada surah Al-Zalzalah tersebut terdapat hukum bacaan ... A. Idgham, B. Iqlab, C. Ikhfa, D. Idhar. Jawabannya C. Ikhfa. 10. Terjemah dari wa qalal insanu ma laha adalah A. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada laut ini? B. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? C. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada langit ini? D. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada angin ini? Jawabannya B. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? 11. Surah Al-Zalzalah ayat ke-1 mempunyai arti apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu merupakan gambaran ... A. Bumi pada hari kiamat, B. Bumi di siang hari, C. Bumi ketika terjadi tanah longsor, D. Bumi ketika datang hujan lebat. Jawabannya A. Bumi pada hari kiamat. 12. Perhatikan tabel berikut ini. A. Menyampaikan, B. Dan mengeluarkan, C. Beritanya, D. Pada hari itu.
1. Akhbaroha, 2. Yaumaidin, 3. Wa akhrajati, 4. Tuhaddisu. Pasangan arti mufradat yang tepat adalah A. A4, B3, C2, B. B3, C1, A4, C. C1, B3, D4, D. D2, C1, dan B3. Jawabannya B. B3, C1, dan A4, atau D. D2, C1, dan B3. 13. Perhatikan ayat berikut. Liyurau a'malahum. Isi kandungan potongan ayat tersebut adalah A. Manusia akan mendapatkan kebahagiaannya. B. Manusia akan diperlihatkan balasan atas semua perbuatannya di dunia. C. Manusia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. D. Manusia akan dipertemukan dengan keluarganya. Jawabannya B. Manusia akan diperlihatkan balasan atas semua perbuatannya di dunia. 14. Mithqala darratin syarrayyaroh. Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan potongan ayat di atas adalah A. Menghina teman, B. Meminjami pensil kepada teman, C. Mencupi teman, D. Berkata kasar kepada guru. Jawabannya B. Meminjami pensil kepada teman. 15. Perhatikan tabel berikut. A. Kaf, B. Nun, C. Ya, D. Kha. Huruf di atas yang termasuk idgham bi ghunah adalah A. AB, B. DC, C. BC, D. AD. Jawabannya C. BC, yaitu nun dan ya. 16. Dalam ilmu tajwid, memadukan atau meleburkan huruf awal kepada huruf berikutnya dalam bacaan Al-Quran adalah pengertian dari titik-titik. A. Idgham, B. Iqlab, C. Ikhfa, D. Idhar. Jawabannya B. Iqlab. 17. Khilfatal liman aroda. Perhatikan ayat di samping. Ayat tersebut terdapat dua hukum bacaan tajwid, yaitu A. Idhar dan ikhfa, B. Ikhfa dan idgham, C. Idgham bila ghunah dan iqlab, D. Idgham bila ghunah dan idhar. Jawabannya D. Idgham bila ghunah dan idhar, yaitu terletak pada tanwin fathah bertemu dengan lam, yaitu idgham bila ghunah, dan nun mati bertemu dengan alif, yaitu idhar. 18. Perhatikan tabel berikut. 1. Limay yasha'u, 2. Ta'maluna, 3. Khabiram basiro, 4. Lam yasiro. Yang merupakan contoh idgham bi ghunah ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Jawabannya D1, lafadz limay yasha'u, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya. 19. Contoh bacaan idgham bila ghunah berupa tanwin yang tepat adalah A. Kullu ya'mal, B. Salasatu rabi'uhum, C. Bi amwali wa banin, D. Wa'dam mas'ula. Jawabannya B. Salasatu rabi'uhum. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf ra. 20. Perhatikan tabel berikut. 1. Kullu ya'mal, 2. Malakar rasula, 3. Min nafsin, 4. Min rabbikum. Bacaan idgham bila ghunah ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 1, D. 4 dan 2. Jawabannya D. 4 dan 2, yaitu min rabbikum dan malakar rasula. 21. Lafal bergaris bawah pada khilfatal liman aroda merupakan bacaan idgham bila ghunah karena titik-titik. A. Fathah bertemu lam, B. Tanwin fathah bertemu lam, C. Tanwin dhammah bertemu lam, dal nun sukun bertemu alif.
Jawabannya B. Tanwin fathah bertemu lam. 22. Menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung adalah cara membaca hukum bacaan titik-titik. A. Ikhfa, B. Idgham, C. Iqlab, D. Idhar. Jawabannya C. Iqlab. 23. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Mim ba'di. 2. Ayyub sato. 3. Mir rabbikum. 4. Khairam basiro. Yang merupakan contoh bacaan iqlab nun sukun ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya A. 1. Mim ba'di. 24. Lafal khabiram basiro adalah contoh bacaan iqlab karena A. Tanwin fathah bertemu ro, B. Tanwin fathah bertemu shod, C. Tanwin fathah bertemu ba, D. Tanwin fathah bertemu kho. Jawabannya A. Tanwin fathah bertemu ro. 5. Man ahabba titik-titik lahu. Potongan hadis yang tepat untuk melengkapi lafal di atas ditunjukkan nomor titik-titik. Ada 1. Fi, 2. An yubsato, 3. Rizqihi, 4. Min. A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawabannya C. 2. An yubsato. 26. Fal yasil. Arti potongan hadis di samping adalah A. Silaturahmi, B. Maka hendaklah, C. Maka dekatkan, D. Maka temuilah. Jawabannya B. Maka hendaklah. 27. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab silah yang berarti titik-titik. A. Menyambung, B. Menjemput, C. Membujuk, D. Menemukan. Jawabannya A. Menyambung. 28. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya adalah terjemahan dari titik-titik. A. An Anas ibni Malikin, B. Fal yasil rahimahu, C. Wa yunsa'alahu fi atharihi, D. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Jawabannya D. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi. 29. Cermati kalimat berikut. 1. Suka menolong teman yang susah. 2. Mendatangi acara ulang tahun teman. 3. Mengikuti upacara 17 Agustus. 4. Tidak pernah menyapa teman sekelas. Pernyataan di atas yang merupakan gemar silaturahmi ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. 30. Hanafi suka bertamu ke rumah teman sekelasnya. Sudah semestinya sebagian orang tua dari teman-teman Hanafi mengenalnya. Hanafi merasa senang karena banyak teman yang akrab dan baik kepadanya. Karena dia berpikir bahwa di antaranya manfaat silaturahmi adalah A. Dijauhi teman, B. Diberi ucapan selamat, C. Tidak punya malu, D. Akan banyak teman dan hidupnya merasa nyaman. Jawabannya D. Akan banyak teman dan hidupnya merasa nyaman. Soal 1. Pak Mufid adalah bapak dari 3 anak yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dia bekerja di sebuah tempat pariwisata terkenal di Jawa Barat. Setiap bulannya dia bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung demi masa depan anak-anaknya dan sebagian untuk tabungan haji. Akan tetapi dia sering kali melalaikan sholatnya karena banyaknya pengunjung wisata terlena akan waktu sholat. Sesuai cerita kehidupan Pak Mufid tersebut, apakah kelak timbangan amalnya akan menjadi ringan atau berat? Jelaskan beserta alasan yang tepat. Jawabannya, timbangan amalnya akan menjadi ringan karena sholat 5 waktu adalah ibadah wajib yang nanti di akhirat akan dihisab pertama kali.
2. Pernahkah kalian melihat acara tahun baru di alun-alun atau di televisi setiap malam tanggal 1 bulan Januari? Orang-orang meniupkan trompet dengan gembira akan menyambut pergantian tahun. Beda dengan hari kiamat, hari hancurnya dunia dan segala isinya yang ditandai tiupan sangkakala malaikat Israfil. Semua manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Coba kamu ceritakan bagaimana keadaan manusia saat datang hari kiamat. Jawabannya, manusia pada hari yang dahsyat itu bertebaran di mana-mana, bingung dan tidak tahu kemana akan dituju, apa yang akan dikerjakan, dan untuk apa mereka dikumpulkan di sana. Kondisi ini tidak ubahnya seperti anai-anai yang tidak berketentuan arahnya. 3. Perhatikan potongan ayat berikut. Yatlu suhufam mutahharah. Dalam penggalan ayat di atas terdapat hukum bacaan. Jelaskan cara membacanya. Jawabannya, hukum bacaannya idgham bihunah, yaitu tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, tanwin dilebur masuk pada huruf mim dan didengungkan dan ditahan 2 rakaat. Yatlu suhufam mutahharah. 4. Alfa anak yang rajin sekolah dan mengaji. Dia juga tidak lupa belajar ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid merupakan salah satu pedoman untuk belajar membaca Al-Quran agar bacaannya baik dan benar. Alfa sudah sampai bacaan idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca bacaan idgham bila gunnah? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, cara membaca idgham bila gunnah adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu lam atau ro, maka dilebur masuk huruf sesudahnya, yaitu lam atau ro, dengan tanpa didengungkan. Contoh, mir rabbikum, malam ya'lam. 5. Silaturahim sangat penting untuk mempererat hubungan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat maupun luas sampai negara Indonesia yang kita cintai ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan anjuran untuk bersilaturahmi. Coba sebutkan 3 contoh silaturahmi di dalam keluarga dan silaturahmi di sekolah. Jawabannya, di keluarga, 1. Ikut makan bersama keluarga. 2. Berkunjung ke rumah saudara. 3. Mengikuti acara pertemuan keluarga besar. Sedangkan di sekolah, 1. Mengikuti upacara bendera. 2. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. 3. Mengikuti kegiatan sholat berjamaah.